untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran keikhlasan Bapak Ibu sekalian dari mulai sejak beliau meninggal pada tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tidak terasa sekarang yang ke-40 harinya tetap mendoakan. Oleh karena itu saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas keikhlasan dan kerelaan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama mendoakan almarhum Bapak Haji Surakoddin Marfairo agar beliau diterima iman Islamnya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dalam menerima ujiannya. Dan untuk selanjutnya untuk mungkin tahlil ini kami serahkan ke Ustaz Yayat. Namun nanti sebelum ditutup acara selesai tahlil nanti ada yang tugas negara atau tugas pemerintah selaku RW ada penjelasan atau sosialisasi sedikit berkaitan dengan masalah pajak bumi dan bangunan model baru. Jadi nanti mungkin tujuannya saya di lapang dan untuk sekarang dan sekilas saja nanti tapi setelah saya mohon waktu mungkin setelah selesai kurang lebih 15 menit untuk menjelaskan berkaitan dengan masalah pajak bumi dan anggap saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah taala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idda adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang hingga pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini dan melaksanakan kegiatan olahraga, dan yang utama dan terutama kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Pak Camat yang kami hormati, Pak Lurah, tokoh masyarakat, para ketua RT, pengurus RW, dan Bapak Ibu warga RW 11 Komplek Magabrata, juga para peserta senam Abinaya. Pada pagi hari ini, sesuai dengan yang pernah kami informasikan pada saat pengajian di rumah Ibu almarhum Pak Surato, bahwa PBB atau SPPT PBB untuk tahun 2022 itu sudah kami terima, dan baru diterima kurang lebih seminggu yang lalu, dan kebetulan RW 11 oleh Pak Camat dan oleh Pak Lurah ditunjuk salah satu RW di Kelurahan Margasari atau di Kecamatan Bawah Batu untuk lomba kreativitas RW se-Kota Bandung. Jadi oleh karena itu pembagiannya itu harus di syuting dan dilaporkan ke Pak Wali Kota. Mudah-mudahan berkat dukungan kita bersama ini kita bisa meraih yang terbaik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa pemerintah Kota Bandung di dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah semakin baik pelayanannya, dan untuk tahun ini ditingkatkan lagi pelayanannya dalam pembayaran PBB itu sudah bisa menggunakan QRIS. QRIS ini bisa dilihat, jadi aplikasi QRIS, nanti saya bisa kasih contoh cara ininya. Jadi mudah, bisa langsung cukup pakai HP. Kalau yang ada QRIS-nya langsung di scan, langsung keluar di HP data nama ibu, nama bapak yang
yang ada di PBB-nya, dan langsung kalau ibu punya M-Banking itu dibayarnya langsung di sini. Jadi tuh kudu ngantri di bank, tuh kudu ngantri di kantor pos, tuh kudu ngantri di Indomaret. Tapi kalau yang tidak punya M-Banking, ini di QRIS-nya di scan, ibu bapak tinggal datang ke Indomaret, tempat ngantri bisa langsung dibayar, dan itu sudah sah. Dan sosialisasi untuk itu yang langsung disampaikan oleh Pak Wali Kota sudah saya share di grup. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mengerti dan mudah. Memang lamun ke orang pensiunan pecamat rada nunggu sekarolot kieu rada hese, tapi insya Allah anak incuna lebih caranggih. Jadi insya Allah ini bisa dilakukan dengan sistem QRIS dan VR. Itu mungkin berkaitan dengan masalah PBB. Terus selanjutnya bagi sesuai dengan saya informasikan, karena waktu itu ada pertanyaan Pak Camat bahwa PBB ini apakah bagi para pensiunan ASN, pensiunan purnawirawan TNI Polri, pensiunan swasta dan masyarakat miskin itu ada atau tidak. Saya koordinasi ke Bapenda, ternyata ada, bisa. Jadi untuk pensiunan PNS maupun purnawirawan Polri, BUMN, BUMD, terus swasta pun bisa. Yang penting nanti kita kalau yang memerlukan nanti bisa menghubungi kami untuk mengambil formulirnya. Termasuk juga ini ada tiga form yang nanti bisa diinikan ke kita. Yaitu yang pertama permohonan pengurangan PBB tahun 2020 untuk pensiunan. Yang kedua untuk veteran. Jadi kalau warga kita ada yang veteran itu bisa menggunakan fasilitas ini sehingga bisa ada pengurangan. Hanya prosesnya mungkin nanti detailnya Pak Dedi yang sudah melakukan dan sudah keluar Pak Dedi nanti Pak Dedi bisa menjelaskan. Hanya ini tidak bisa diurus ku RW. Jadi wayahna ieu mah kudu datang langsung ke Bapenda di Kota Bandung, karena ini ada data-data yang harus diisi dan diserahkan ke Bapenda Kota Bandung di kantornya di Jalan Mostu Kencana atau di kantor Wali Kota Bandung. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan untuk pembukaan, dan nanti slip atau struk PBB-nya akan diserahkan secara simbolis oleh kami kepada para ketua RT, dan para ketua RT akan menyerahkan langsung kepada warganya masing-masing. Yang ada di sini bisa langsung mengambil ke Pak Ketua RT-nya, nanti ada struknya, ada tanda terimanya, dan itu bisa langsung diproses. Itu mungkin yang berkaitan dengan masalah PBB. Dan selanjutnya ini kebetulan ada Pak Camat dan ada Pak Lurah, juga kami informasikan Pak Camat dan Pak Lurah bahwa pada tahun 2022 ini RW 11 mendapat bantuan program PIPPK itu untuk rehab kantor RW, itu nilainya 54.600.000 rupiah. Dan sedangkan pengeluarannya 62.985. Jadi ada mendapat bantuan dari warga itu sebesar 8.900.000. Jadi 8.900.000 saya sebutkan saja supaya orang-orangnya yang nyumbang. Satu kasurga itu Kasman Suryana dan keluarga 1 juta, Bapak Sunardi 1 juta, Bapak Dedi Suryana 1 juta, Ibu Susan 500.000, Ibu Tias 200.000, Pak Marcel 1 juta, Haji Koko 600.000, Jumat Berkah 700.000. Jadi totalnya 6 juta. Jadi kalau ada yang nyumbang belum disebut, mohon langsung acuh. Nah, dari sumbangan 6 juta ini kita masih ada kekurangan 2.900.000. Kalau ada yang berminat menyumbang, kami terima. Kalau tidak ada, ditanggung ke RW.
daripada jadi penyakit kan nanti. Jadi kita masih kekurangan 2.900.000. Lamun ada yang ridho, ada yang ikhlas membantu, saya terima. Kalau tidak terima, saya tidak akan buriling, tidak minta. Ini pun yang nyumbangnya berarti jumlahnya ada 8 orang Pak Camat, Pak Lurah. Dan alhamdulillah bangunannya sekarang sudah relatif representatif, sudah bisa digunakan. Dan bagi warga yang ingin menggunakan ruang balai warga atau ruang serbaguna RW itu, kami persilahkan. Misalnya di rumahnya sempit, terus mau ada syukuran seperti kemarin keluarganya sampai Ibu Nana kalau tidak salah yang meminjam kantor RW untuk jadi untuk syukuran apa gitu, silahkan, gratis, dari pungut biaya seperak pun, karena ini uangnya juga uang dari negara, uang dari rakyat, jadi tidak dipungut biaya kecuali mungkin lamun merek ka bebersih ka satpam ka eta enggak itu. Jadi silakan itu silakan untuk digunakan, tapi yang penting dijaga kebersihan dan keindahannya. Itu mungkin untuk sementara karena Pak Camat ini waktunya sangat sempit sekali, karena beliau sebetulnya diculik tuh saya kudu nama ayah rapat jam 8 di kecamatan, karena saya informasikan bahwa ini disuting, harus disuting, dan syutingannya ini dilaporkan ke Pak Wali Kota langsung. Jadi namun saya Pak Camat, saya Pak Lurah asa sakumaha gitu ta. Jadi alhamdulillah Pak Camat telah hadir di sini. Nah untuk itu sebelum ke acara yang lain mungkin Pak Camat dulu, dari Pak Camat, mungkin Pak Camat silahkan kalau mau ada acara. Yang penting kita foto bersama, nanti mungkin ada yang akan kita inikan supaya nambah meriah suasananya. Itu saja mungkin sementara dari saya. Mangga Pak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Lurah Margasari. Yang saya hormati, saya banggakan Pak RW beserta seluruh jajaran pengurus RW 11 Mega Berata atau Kelurahan Margasari. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama barangkali marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul bersilaturahim dalam rangka kegiatan sosialisasi pembayaran PBB melalui QRIS. Tadi Pak RW sudah menyampaikan, dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah sama-sama kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, juga pada para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sampai kelak di yaumil kiamat nanti. Bapak dan Ibu terus olahraga sadayananya. Luar biasa. Rutin ini Pak RW? Tiap seminggu 3 kali. Keren. Tepuk tangan atuh ya. Keren. Apa kabar? Warga. Mega Berata. Ya luar biasa Pak RW. Luar biasa. Abdi nemean Abdi berkeliling oke ke RW, akhirnya nembe ke karasan ke DDI-nya setelah COVID kemarin, karena salah satu RW yang menjadi nominatif ya kemarin khususnya untuk penanganan COVID di dia ya Pak RW kemarin sareng dikunjungi ku Pak Sekda oge gitu ya. Tapi alhamdulillah teh aya nya Pak RW-nya. Ya ulah lah gitu ya. Mudah-mudahan tong lah tong. RW loba ambak gara-gara COVID. Darahna naik ya Pak RW. Tensi naik segala rupa naik. Ya Abdi apresiasi hatur nuhun Bapak dan Ibu ya, terutama di RW 11 ini kan kemarin banyak yang terpapar. Alhamdulillah keluarganya semua bergotong royong membantu yang sedang melakukan isolasi mandiri. Itu hatur nuhun ya Bapak dan Ibu, karena dari pemerintah mah dugi ka ayeuna rada sesah gitunya, hanya ke bantos sungkul ka bansos kemarin teh gitu. Jadi untuk penanganan yang isolasi mandiri mah teu aya gitu. Tapi alhamdulillah hampir di semua RW rata-rata masyarakatnya bergotong royong bersama-sama membantu yang melakukan isolasi mandiri gitu. Bapak dan Ibu terkait tadi sebetulnya Pak RW sudah sangat banyak menyampaikan gitu. Betul juga Pak RW bahwa memang untuk khusus untuk pensiunan veteran, pensiunan juga kategorinya banyak ya, termasuk juga BUMD, PNS, TNI Polri, semua ada pengurangan gitu ya. Silakan kalau yang memang ingin mengajukan pengurangan tersebut datang sebelum bayar Bu ya, tong dibayar lah berarti kedah
kali itu heula gitu nya. Oke, tos dapat seratna nanti secara otomatis upami ngangge QRIS ieu mah tiasa online Bu gitu ya. Bapak dan Ibu sebetulnya tahun sekarang juga masih belum pemilihan NJOP masih ada pengurangan Bu. Gitu ya. Jadi sesuai dengan NJOP. Punten Pak RW, silakan iya nya. Baraya. Nah ini 781. Ini kan NJOP yang sudah naik Bu, gitu ya. Naik dari tahun 2020. 2021, 2022 masih dikenakan biaya yang tahun 2020 gitu. Jadi tidak belum naik. Jadi kalau di sini 781 kalau tidak salah 200.000 pengurangannya itu. Jadi tidak utuh segini gitu ya. Nanti tertera di QRIS-nya yang harus dibayarnya sekitar 500 sekian lah gitu ya. Gitu ya. Jadi pemerintah Kota Bandung dalam rangka relaksasi juga karena kemarin kita juga pandemi ya. Mungkin kemampuan ekonomi masyarakat juga ini sehingga ada relaksasi diberikan kemudahan ataupun pembayarannya tidak sesuai dengan apa yang tertera di NJOP gitu ya. Jadi masih kena dikurangan lah gitu ya. Nah itu salah satu kebijakan pemerintah Kota Bandung. Yang kedua juga tadi Pak RW sudah menyampaikan Bu, jadi sekarang mah terkedah datang ke BJB misalkan orang sibuk, kantun dibuka pami gaduh aplikasi M-Banking mah langsung kami BJB mah aya tinggal di QRIS-keun gitu ya, diambil contohnya gitu. Ya lah penting mah intinya ya di M-Banking khususnya BJB terus aya QRIS-na kantun di-scan-keun anu warna ieu yang hitam ini nanti muncul secara otomatis Bapak dan Ibu dan jumlah yang harus dibayar. Pasti jumlahnya tidak akan sesuai dengan di NJOP ini, di SPT ini ya. Karena masih ada kebijakan pengurangan sesuai dengan yang awal gitu. Jadi itu sesuai dengan ini. Ini NJOP-nya sudah naik Bu. Kemarin per 2021 itu NJOP Kota Bandung rata-rata sudah naik, tetapi untuk pembayaran PBB karena ada kebijakan masih dikenakan yang setahun sebelumnya, tarif lama gitu ya. Bapak dan Ibu mungkin nanti Pak RW mensosialisasikan lah, abdi percantan lah terus arapa sadayananya, apalagi putra putri urang mah terus zamannya milenial ya, pasti terus karena lah kanu gadget aya mah segala rupiah terkedah angkat-angkatan kantun iya seperti urang kan GoFood oke kan kantun di dia ya nama gitunya jadi terkedah iya. Nah kita juga pemerintah Kota Bandung juga mempunyai beberapa inovasi yang salah satunya adalah pembayaran PBB melalui QRIS, termasuk juga pembayaran kendaraan Bapak dan Ibu ya. Nah, hari ini Pak RW saya jam 10 diundang juga untuk persiapan penghapusan pajak denda kendaraan. Nah Bapak dan Ibu kalau misalkan ada yang belum bayar pajak, misalkan setahun 2 tahun kan kena denda. Nah sekarang ada pemutihan lagi. Kalau tidak salah mulainya bulan depan, bulan Juli. Juli dugi ke Agustus, biasanya dugi ke September lah. Nah gitu ya. Jadi kalau memang kemarin masih ayat tunggakan, segera dibayar dan insya Allah tidak ada dendanya gitu ya. Terus untuk BPKB juga kalau tidak salah masih gratis ya. Jadi tidak bayar gitu ya. Dan hari ini saya mungkin nanti saya sampaikan ke Pak RW hasilnya. Hari ini saya rapat juga untuk khusus untuk yang pelayanan di Bandung Timur. Nanti kita bisa ini atau nanti di Pak RW mah erek aya inovasi bayar bersama-sama nih dia siga bayar iya Pak RW-nya. Nah itu luar biasa. Nanti saya undang ke sini dari Samsat Bandung Timurnya. Siap. Gitu ya. Misalkan diri Bapak Ibu kan sok malesnya ke Samsat teh. Abdi kita sababaraha komplain gitu ya. Bu Pak Baliut di sana. Itu Pak cenah aya mah katun ieu we WA cenah ieu. Da anger datang ka ditu teh ngagunuk we Pak Baliutnya. Makanya saya mah sok minta sok di pelayanan di kecamatan atau adakeun gitu ya. Nah kalau memang di sini nanti Pak RW punya inovasi ingin dikumpulkan bayar bersama-sama termasuk tadi pengurangan denda, nanti saya akan usulkan supaya Samsat gendongnya datang ke sini, nanti mobilnya ke sini, nanti bayarnya di sini. Kita permudah lah Ibu ya, karena kan kita juga harus membayar gitu ya. Terus juga dan memang pajak ini adalah untuk bisa kembali ke kita untuk pembangunan kita. Salah satunya tadi kegiatan yang PIPPK ya, alhamdulillah luar biasa Bapak dan Ibu PIPPK ini betul ya.
memang bukan satu-satunya pembiayaan untuk pembangunan di ke-RW-an gitu ya. Tetapi harapannya kan hanya stimulan. Artinya berarti selama ini Pak RW sudah berhasil gitu ya. Karena tidak selalu mengandalkan PPPK gitu ya. Tetapi ada juga swadaya masyarakatnya. Yang diharapkan itu seperti itu gitu ya. Tapi insya Allah di sini mah ada juga kemarin megah kia gitu ya. Kemarin kupas sekdake guys luar biasa gitu ya. Jadi berhasil PPPK itu karena memang sebagai stimulan, tetapi juga swadaya masyarakatnya cukup tinggi gitu ya. Dan alhamdulillah di RW 11 ini selalu kompak tiap abdi ka dieu. Ieu dregreg gitu nya. Arempal wae araya wae gitu ya. Alhamdulillah. Yang penting mah Bapak dan Ibu sehat ya sadayana ya. Itu saja Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf saya tidak sampai akhir karena tabuh salapan ya. Abdi tos di antosan oge di kecamatan kangge persiapan aya lomba futsal wali kota cup khusus untuk putri gitu ya. Karena dadakan bulan Juli harus sudah ini sehingga hari ini saya mencoba mengumpulkan sekolah-sekolah untuk kegiatan tersebut. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, hatur nuhun, salam sehat sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega Brata. Bandung. Bandung. PBB. PBB. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Camat Bamatu, yang saya hormati Bapak Ketua RW beserta jajarannya, para Ketua RT beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, serta ibu-ibu beserta senam di lingkungan RW 11. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan berkahnya bahwa di pagi hari ini saya bersama-sama hadir untuk kami bisa bersilaturahim dengan keluarga besar RW 11. Dengan salat salam semoga terus dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang kerja. Ibu dan Bapak yang kami muliakan, alhamdulillah kegiatan di RW 11 sudah bisa dilaksanakan seminggu 3 kali. Berkat doa bersama mungkin ya setiap saat Bapak dan Ibu selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari permasalahan COVID-19. Karena menuju ke endemi, mudah-mudahan untuk selamanya tidak ada terjadi lagi dan tidak ada kembali lagi ke lingkungan kita. Dengan adanya yang tadi sudah disampaikan Bapak RW, alhamdulillah di RW 11 dan pembangunannya yang diceritakan warga masyarakat, alhamdulillah partisipasi dari masyarakatnya, alhamdulillah mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga yang sudah berperan aktif membangun wilayahnya dan kebersamaan. Pada dukungan dari warga masyarakat, saya Pak RW juga kelabakan tidak capek sendiri dan tidak mengandalkan PPPK. Alhamdulillah di RW 11 sudah banyak swadayanya. Tadi mungkin ada tunggakan atau yang sedikit lagi mungkin belum terselesaikan, insya Allah ke depan. Dan dengan ikut sertanya RW 11 menjadi panggilan atau dicalonkan sebagai juara, mungkin ya mudah-mudahan nanti dapat hadiahnya untuk menutup itu mungkin ya baru. Mudah-mudahan dapat juara 1, juara 2, juara 3, mudah-mudahan ya bisa juara sehingga bisa menutupi kebutuhan yang lainnya. Memang masih banyak para PR-nya mungkin akan selesai dalam dekat kompak warganya. Mungkin dukungan dari semua warga, semua elemen masyarakat kami sangat perlukan dan kami sangat butuhkan. Karena tanpa ada dukungan mungkin tidak akan terlaksana dengan cepat. Dukungan juga itu permasalahan tadi mungkin PBB, dukungan lombanya, dukung karena disertakan lomba, mohon dukung pembayarannya melalui QRIS itu ya, supaya
betul-betul bahwa di RW 11 ini dengan menggunakan aplikasi sehingga di tingkat kota menjadi juara. Mungkin itu saja dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah turun Pak Lurah. Selanjutnya sebelum kita mulai membagikan SPPT yang akan kami serahkan ke para ketua RT, barangkali ada penjelasan yang kebetulan sudah mengisi formulir dan sudah dikirimkan langsung ke Bapenda, dan dari Bapenda sudah keluar hasilnya. Ini testimoni atau pengalaman salah satu pensiunan, kebetulan sekretaris RW Pak Dedi. Jadi Pak Dedi mangga menjelaskan perkawis proses pengurangan atau keringanan PBB untuk tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya izin sekedap lah menjelaskan. Jadi sebelumnya Pak RW. Sebetulnya ini adalah hal-hal yang sudah biasa dilakukan. Saya juga tahu persis bahwa di antara kita sesama para pensiunan sudah banyak yang melakukannya. Ini secara kebetulan kemarin saya ke Pak RW. Pak RW saya tekal resan, Abdi belum menerima SPPT, tapi sebelum itu saya sudah mengajukan, kebetulan ada nyeplit tanah no Abdi di Pangkar gitu kan, sudah dilepas ke orang lain, jadi PBB-nya di-split. Alhamdulillah tidak lama lah, ya memang sekitar 3 minggu Pak Camat. Splitnya keluar sekaligus saya mengajukan juga pengurangannya. Jadi saya juga tidak tahu nih, mungkin di sini SPPT saya yang masih ngahiji masih ada di sini, tapi splitnya sudah saya terima. Nah, kebetulan tidak lama sekaligus splitsing sekaligus juga pengurangan. Alhamdulillah kemarin pengurangannya juga sudah keluar, jadi saya tinggal store saja ke bank di sana. Nah, mengenai proses pengajuan pengurangan, saya kira ini tidak ada hal yang sulit. Pak RW juga sudah memberikan formulirnya, itu sudah ada, kita tinggal ngisi saja. Hanya betul, jadi untuk pengajuan pengurangan kita sendiri yang harus datang ke Bapenda ke sana, temui loket PBB bagian pengurangan di situ. Jadi nanti kita dikasih ya di varios lah kayak naon kirang gitulah, itu biasa. Jadi sesudah diterima berkas lengkap, nanti kita menerima resi. Nah itu menunggu sebetulnya secara ketentuan itu 1 bulan. 1 bulan baru keluar. Ya biasanya kalau mungkin, tapi dari wah ini Bapeda pasti sibuk ya. Tapi saya pernah kejadian 3 minggu sudah selesai. Dulu waktu pertama pengajuan perpos Pak. Ya lengkapnya kan perpos dari sana itu. Tapi barangkali ke sini karena volume pekerjaan makin meningkat, karena ayah pos teh. Jadi kadang kita yang harus secara proaktif ke sana menanyakan. Alhamdulillah ada. Kadang-kadang juga si buktinya tidak kita terima. Pernah kejadian saya, buktinya tidak kita terima, tapi saya dapat informasi dari petugas, Pak, mangga langsung ke bank, perlihatkan SPPT aslinya. Di sana sudah langsung berubah dengan pengurangan. Pernah terjadi juga seperti itu. Nah, jadi untuk pengurangan memang harus setiap tahun diajukan. Ayah Abdi ge sugan teh otomatis sekali ngajukan mungkin terus kayak gitu. Ternyata tidak. Karena apa? Memang kita juga bisa pahami bahwa tidak dijamin apa yang kita punya sekarang ini tetap ada di kita. Ya kita yang pensiunan gitu ya. Bisa jadi besok-besok kan rumahnya tanahnya dijual kepada PNS, jelas tidak ada pengurangan. Jadi wayahna pengurangan itu ya walaupun alhamdulillah lah hari kamu abdi pensiunan 25% kan itu Pak Camat pengurangannya 25% lumayan alhamdulillah. Biasa kamu kopi rokok gitu lah. Barangkali itu saja karena saya juga percaya Bu Kusnadi juga ya Bu ya. Ayah atas formulir atas ayah Pak RW atas Masian satu juga mau nggak tahu unggul namanya karib SK pensiun dan sebagainya lah KTP ya termasuk PBB lama santai terkadang pakainya PBB lami lah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.